Dan ingat sahabat-sahabatku, tentang berziarah ya, tentang berziarah ini harus kita jaga betul-betul ya. Jangan sampai aktivitas ziarah kita malah menjerumuskan kita masuk ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Ingat, ketika Islam mulai muncul yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditandai dengan diberikannya Rasul wahyu yang pertama di Gua Hiro sebagai tanda kenabian, Nabi itu melarang sahabat untuk berziarah. Karena apa? Karena khawatir masih terkena efek adat istiadat jahiliyah, yang mereka tidak sedikit di antara orang-orang jahiliyah datang ke tempat-tempat pekuburan dan mereka meminta kepada seseorang yang dimakamkan di pekuburan tersebut. Dan inilah yang diwaspadai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fase Mekah adalah fase Rasul mulai membentuk keimanan dan akidah para sahabat. Jadi Nabi melarang para sahabat-sahabatnya untuk berziarah. Dalam rangka apa? Menjaga keimanan mereka. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang menjadikan makam sebagai wasilah permintaan, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang betul-betul menjadikan makam sebagai tempat meminta, ini dihindari dan menjadi satu perbuatan yang tercela dalam agama kita. Begitu juga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita mendatangi sebuah makam, bukan makom, tetapi makam, hati kita harus selalu terjaga. Jangan sampai syariat berziarah ke makam, syariat ibadah di makam, karena kita berziarah di pekuburan juga termasuk ibadah, termasuk sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita, malah justru sebaliknya membuat diri kita terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Makanya harus diwaspadai, terutama petilasan. Rasul tidak pernah menganjurkan ataupun memberikan arahan petunjuk agar kita mendatangi sebuah makom, sebuah petilasan. Yang ada dalam syariat Islam adalah bagaimana kita berziarah ke makam, bukan makom. Makanya tidak disyariatkan seseorang pergi ke petilasan, seseorang pergi ke makom-makom seseorang, yang terkadang tidak sedikit yang pada akhirnya terbukti bahwasanya makom-makom tersebut adalah makom-makom palsu yang sengaja dibuat untuk mencari keuntungan dunia, dan itu beritanya banyak sekali. Orang-orang, segelintir orang yang menjadikan satu tempat dalam rangka untuk mencari keuntungan dunia. Sahabat Syiar, mudah-mudahan tayangan-tayangan SDG ini bisa menjadi satu filter kita, satu bahan renungan kita, bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memfilter terhadap segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan akidah. Ketika akidah kita tercemar, ketika akidah kita ternoda oleh noda-noda syirik, akan berakibat fatal dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas itulah, kita harus berhati-hati terhadap tempat-tempat tersebut ya, harus berhati-hati. Jangan sampai kita tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu sangat dibenci oleh Nabi kita, dibenci oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya.